Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah menolong kita menjadi orang yang selamat dunia wal akhirat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hadirin, seperti yang pernah kita bahas, manusia itu menginginkan bahagia, menginginkan mulia, dan merindukan selamat. Minimal 3 ini yang tanpa kita sadari kita cari, kita rindukan. Di antara 3 ini yang paling penting mana? Bahagia, mulia, atau selamat? Selamat. Sayangnya banyak orang yang mencari kesenangan tidak mempedulikan keselamatan, juga mencari derajat tanpa peduli keselamatan. Padahal kalau tidak selamat, tidak ada itu kebahagiaan dan kemuliaan. Baik. Nah, hadirin sekalian, jadi sebetulnya orang yang paling berjasa kepada kita adalah orang yang paling bisa menunjukkan jalan keselamatan. Betul? Benarkah hadirin? Ini sederhananya begini. Ada upil di hidung. Mana yang paling berjasa untuk kita? Yang memuji-muji wajah kita dan membiarkan upil di hidung, atau yang berani memberitahu itu ada kotoran di hidung? Yang memberitahu. Kalau ada ular itu hanya upil yang mengganggu penampilan. Tapi kalau begini mana nih yang lebih penting? Kita duduk begini, tidak melihat ada ular mau matuk dari bawah. Lalu orang tersebut yang di depan kita yang lihat ular, mana yang kita anggap baik? Yang memberitahu ada ular yang akan mematuk, atau yang membiarkan, atau yang memuji-muji kita? Mana yang kita perlukan? Orang yang memuji, yang membiarkan, atau memberitahu ular yang berbahaya? Yakin? Nah, sebetulnya itulah teman yang kita cari. Itulah pendamping hidup yang kita rindukan. Jadi kalau mau nyari jodoh, carilah orang yang paling gigih menunjukkan keselamatan bagi kita. Kalau mau cari teman, carilah teman yang paling gigih ingin menjadi jalan keselamatan bagi kita. Bukan yang memuji, bukan yang membiarkan. Celakanya nafsu kita tuh lebih menyukai teman yang memuji, ya kan? Atau kalau tidak muji, diamlah, jangan sampai mengoreksi. Padahal yang kita rindukan adalah orang yang paling bisa menunjukkan bahaya. Bahaya mana yang paling bahaya, di dunia atau di akhirat? Jawab. Di dunia apa sih bahayanya? Di akhirat kekal itu, hadirin. Nauzubillahi min dzalik. Dunia berapa tahun, tapi di akhirat benar-benar itu nyata. Makanya dalam Islam, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini ayatnya tentang perintah visi keluarga, bahwa yang paling penting dalam sebuah keluarga itu adalah jangan sampai ada satupun di antara anggota keluarga jadi ahli neraka. Berteman
Teman yang baik yang membantu kita tidak jadi ahli neraka, karena celaka yang asli itu di neraka, benar? Kekal selama-lamanya, na'udzubillah. Fadhol Ustaz. Surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat yang ke-6. Surat 66 ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Duhai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Sekali lagi, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Malaikat-malaikat ini patuh sepenuhnya. Jadi dunia ini hanya mampir. Kalau mau berkawan, carilah kawan yang paling bisa menunjukkan kekurangan dan kesalahan kita agar kita bisa memperbaiki. Terlepas seperti apapun caranya, itu yang bagus. Kalau memuji, mengagumi, itu malah lebih bahaya, karena membuat kita jadi tidak tahu kesalahan kita. Bahkan kalau dipuji, dikagumi, itu membuat kita selain tidak tahu kesalahan, bisa jadi kita terkecoh oleh pujian dan kekaguman yang membuat kita jadi tidak jujur kepada diri kita sendiri. Maaf, perumpamaan yang paling tidak nyaman, kita kentut, orang-orang memuji, ini anggrek, ini melati, jadi kita merasa kentut kita harum, padahal jelas bau badak kan. Saya belum pernah tahu badak tuh baunya apa. Dan jadi kalau nanti punya keluarga atau punya teman, ini santri belum berkeluarga ya, kelihatannya boro-boro keluarga, sekolah juga belum selesai. Kalau ada teman yang berbicara, Mbak, jangan terlalu centil deh di kelas, itu lebih bagus daripada kamu teh paling keren di kelas ini, kamu teh paling pinter. Lebih bagus yang jangan terlalu centil, kurang bagus. Teh tolong bicaranya jangan terlalu teriak-teriak, kurang pantas wanita jerit-jerit di kelas, apalagi kamu. Nah itu bodoh. Orang yang bodoh, dengar ya, ada yang ngasih tahu ular berbahaya, lalu dia ambil pentungan, dan yang dipentung yang mana? Jawab yang mana? Ada orang ngasih tahu ular, tapi nggak enak ngasih taunya. Lalu ada pentungan, pentung yang mana? Kebanyakan mentung orangnya. Harusnya bagaimana?
Ularnya dulu lalu simpan pentungannya. Ini ilmu penting hadirin. Pernah ada seorang suami yang komplain, istri saya tuh rewel sekali. Hampir semua yang saya lakukan itu salah. Bangun tidur saya mengopah, jangan menguap begitu kayak buaya. Tutup mulutnya. Memang gak enak itu, kurang baik bicaranya. Tapi esensinya memang tidak pantas menguap tidak ditutup, benar? Menguap bagaimana? Begini, begini. Ditutup begini. Atupah bersin teh keras gitu, coba dikurangi volumenya, ditutup dan zikir. Alhamdulillah. Keluar dari kamar mandi, gebruk, tolong dong Pak, pintu jangan digebrukin kayak gitu, bikin kaget. Tinggal pelan-pelan. Ini bagus, tinggal dibantu cara menyampaikannya, betul tidak? Tapi esensinya kan, tutup dong Pak. Kalau udah mengambil gula tuh dicing tertib, BRTT, bersih, rapih, tertib, teratur. Dasar nggak pernah pesantren Papa. Nah itu kurang baik kata-katanya. Tapi esensinya adalah jadi tertib. Nah kita kadang jengkel mendengar yang gini-gini itu. Padahal itu yang penting. Ketemu misalkan di undangan, Pak, jaga pandangan. Semua orang dandan. Yang halal cuman istrimu. Please Pak, jangan sampai ke undangan itu jadi dosa. Apa artinya undangan kalau jadi dosa? Gimana kalau meninggal di jalan? Memang jadi nggak nafsu makan, nggak nafsu apa-apa ya. Tapi itu benar hadirin esensinya, iya kan? Itu ular mau matuk lewat mata kan gitu. Dan lelaki nggak usah rewel. Insyaallah, alhamdulillah di hati itu. Alhamdulillah ya Allah. Engkaulah yang menggerakkan istriku supaya bisa menjaga pandangan ini. Terima kasih ya Bu. Nah gitu dong. Ada apa-apa berterima kasih ya. Alhamdulillah. Coba. Keren nggak begitu? Iya. Berbahagialah suami yang punya istri peka, rewel, bawel, tapi menyelamatkan, daripada istri yang memuji, oh suamiku, engkau bagai rembulan jelek yang ada, engkau bagai cahaya yang menerangi jiwaku. Lebay. Lebih baik begitu. Tentu saja yang tadi itu kurang baiknya caranya, ya kan? Kan mengoreksi itu ada 4 macam. Ada yang koreksinya benar, caranya baik. Ini paling top, manis ya. Agak jarang yang begini. Ada yang koreksinya benar, caranya kurang baik. Tadi benar, baik. Yang kedua benar, kurang baik. Ada yang mengoreksinya kurang benar isinya, tapi caranya baik. Ini juga masih enak. Ada yang keempat, koreksinya tidak benar dan caranya tidak baik. Ini pahala ya, pahala sabar. Kalau tadi koreksinya benar, caranya baik, syukuri. Kalau koreksinya benar, caranya kurang baik, syukur dan sabar. Koreksinya disyukuri, kurang baiknya disabari. Kalau koreksinya tidak benar dan caranya baik, ya begitulah, diatur saja ya. Kalau dua-duanya tidak benar, ya dua-duanya disabarin. Nggak ada ruginya. Dikoreksi itu tidak ada ruginya. Orang yang paling rugi adalah orang yang meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim 17 kali sehari. Giliran Allah mengabulkan doanya, minta diberi petunjuk, Allah gerakan hambanya memberi petunjuk. Bisa lewat orang tua, lewat ustadz, lewat adik, lewat kakak, lewat khodimat, lewat teman. Pokoknya kalau kebenaran itu pasti datang dari Allah.
lewat siapapun, bahkan lewat binatang sekalipun, lewat musuh sekalipun. Musuh yang membuat kita dekat dengan Allah jauh lebih baik daripada kawan yang membuat kita jauh dari Allah. Karena yang paling penting dalam hidup ini kan selamat, dan selamat itu kalau kita dekat dengan Allah. Nah, kadang-kadang kita kebalik-balik dalam hidup ini. Benar? Kita cari kawan yang muji padahal menjerumuskan. Kita jauhi kawan yang suka mengoreksi padahal itu yang menyelamatkan. Mau apa hidup ini? Makanya harus jelas dulu mau apa hidup ini. Kalau mau selamat, carilah informasi kawan lingkungan yang menyelamatkan. Masya Allah. Silakan kita simak ayatnya ya. Surat Saba, surat ke-34 ayat 46 47. 34 46 47 ayat 46 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya illa 'ala Allah wa huwa 'ala kulli syai'in syahid. Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad, kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras. Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu sendiri. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah, alhamdulillah. Pokoknya mah dalam hidup mah siapapun yang bisa menjadi jalan kita selamat, itulah orang yang paling berjasa bagi kita, bagaimanapun caranya. Dan selamat itu artinya kita jadi dekat dengan Allah. Kejadian apapun yang membuat kita jadi dekat dengan Allah itu karunia. Kadang kejadiannya tidak cocok, mungkin dihina, mungkin difitnah, mungkin bangkrut, mungkin kita dijauhi orang, mungkin sakit. Banyak kejadian yang kadang-kadang kita tidak suka, tapi itulah karunia yang lebih besar karena bisa membuat dekat dengan Allah. Batal menikah boleh jadi mendekatkan seseorang ke Allah daripada jadi nikah dan jauh dari Allah. Bisnis yang tidak maju-maju bisa jadi mendekatkan dari Allah kepada Allah daripada bisnis yang maju dan ordernya banyak dan membuat dia tidak bisa ibadah, tidak bisa mencari ilmu, dan dia habis waktunya untuk memikirkan bisnis, bukan memikirkan bekal pulang. Bukan tidak boleh maju bisnis, ada bisnisnya yang maju sekali, tapi ya tetap saja ibadahnya makin terjaga. Makanya hadirin sekalian harus jelas dulu mau apa hidup ini. Kalau boleh menyarankan, hidup ini adalah berbekal untuk jadi ahli surga. Dan sekuat tenaga jangan sampai pulang ke neraka, karena aslinya kita itu turunan ahli surga, bukan penduduk dunia kita ini. Dunia ini mampir. Kakek Adam dan nenek Hawa itu asli penduduk surga, dan dunia ini mampir. Jadi pulanglah ke tempat asal kita, jangan pulang ke neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik.
Mudah-mudahan guru kita sudah tersambung. Halo Pak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kapan berangkat Pak? 24. Oh, hari Rabu ya Pak. Langsung ke Madinah kah? Alhamdulillah. Insya Allah tanggal 26. Tapi kalau jamaah tanggal 23. Nunggu kajian malam Jumatan dulu di sini. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Semoga Allah yang maha mendengar mengaruniakan kepada guru kita ini nikmat iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya sehat walafiat, nikmatnya istiqomah, dan suatu saat kelak nikmatnya husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, kita simak uraian guru kita. Silakan Pak Miftah. Itu SMP SMA. Itu SMP SMA. SMA turun ke bawah, SMA turun ke bawah.